Jiki bakal senang lihat aku pakai gaun pengantin. Lusa adalah pernikahan aku dengan Qin Yishuang. Aku siapkan 2 hadiah untuknya. Dia siapkan kejutan buatku. Dasar kamu punya hati. Hadiah apa sih? Aku juga mau. Sayangku, kamu pasti ada, tapi 2 hadiah ini khusus aku. Siapkan buat Qin Yishuang. Bilang dong, aku mau dengar. Kalau mau masuk ke keluarga Su, harus memenuhi 2 syarat. Pertama, saya mau dia berlutut di depan umum, membaca kitab wanita. Kitab wanita. Berlutut di depan umum. 3 ketundukan, 4 kebajikan, urus suami anak. Mau dia mengucapkannya satu demi satu. Sambil berlutut, bacakan untuk saya dan semua tamu. Selama bertahun-tahun sudah banyak usahanya. Menyenangkan saya di pesta pernikahan pasti dia mau. Lalu bagaimana untuk hadiah kedua ini? Ini yang kedua. Aku suruh dia memindahkan kapal pesiar milik keluarga Qin bernilai 300 juta ke namamu. Benarkah? Iya. Sayang, kamu baik sekali padaku. Tapi kapal pesiar itu, bukannya itu warisan orang tuanya? Santai saja. Dia pasti akan setuju. Siapa suruh dia salah paham? Aku itu penyelamat hidupnya. Hahaha. Apa? Bukan dia. Demi aku, dia bisa putus hubungan dengan orang tuanya. Hal kecil ini pasti dia setuju. Tapi, apa ini tidak terlalu berlebihan? Bagaimanapun juga, ini kan pernikahan. Apa pentingnya wibawa untuknya? Aku hanya ingin menginjaknya di bawah kakiku. Buat dia merasa rendah diri dan patuh padaku. Ketika dia tidak berguna lagi. Mungkin itu angin yang meniup. Su Jiki. Kau memberi hadiah besar saat pernikahan? Baiklah. Aku akan bermain denganmu. Lihat siapa yang menjadi pusat perhatian di pernikahan 3 hari lagi. Segelas brandy. Segelas langit biru yang muram. Su Jiki. Jangan terlalu percaya. Aku lebih baik cari model pria, tak lagi memanjakanmu. Gadis aku selamatkan 3 tahun lalu. Tapi waktu itu dia pingsan, seharusnya tidak mengenalku. Kakak ganteng. Temani aku semalam. Bayarannya 2 kali lipat. Bagaimana menemani? Tentu saja. Temani aku pulang. Bibir kamu Menggemaskan. sangat kenyal. Pertama kali. Kamu sangat berpengalaman. Lebih berpengalaman darimu. Jangan bilang padaku, kamu nggak bisa. Kamu. Kamu tamat. Sayal. Wanita ini habis tidur langsung pergi. Aku ini orang yang sebegitu sembarangan? Tunggu saja. Aku akan menangkapmu.
Tuan Muda, sudah ditemukan bahwa kartu itu milik putri besar keluarga Qin, Qin Yishuang. Ternyata orang dari keluarga Qin. Lagi, Apalagi? putri besar keluarga Qin akan menikah besok. Mencari tidur denganku malam sebelum pernikahan. Sepertinya, dipaksa menikah ya. Sekretaris Zhou, siapkan hadiah besar. Kami akan menculik pengantinnya besok. Ja, Mengapa pengantinnya belum datang? Setengah jam telah berlalu. Apakah pengantin wanita kabur? Pengantin pria dalam situasi mengerikan. Kudengar keluarga Qin tidak menyetujui pernikahan ini. Mungkin. Pengantin wanita dit à keluarga Qin. Mengapa Lan Lan tidak angkat teleponku? Sudah dimatikan. Lon Lon sebek. Kamu harus periksa Qin Yishuang. Dia tahu ini pernikahan, tapi belum datang, mempermalukan diri di depan tamu. Kalau dia tidak datang, lebih baik. Pernikahan ini hanya formalitas. Menurutku malah merepotkan. Langsung urus sertifikat, selesaikan? Aku hanya ingin memberi pernikahan terbaik untuk sayangku Lan Lan. Kalau bukan karena dia menghabiskan jutaan untuk mengejarku, aku tidak akan mengadakan pernikahan dengannya. Penggantin wanita terlambat, pakai pakaian hijau. Dia s'engagea. Untuk mempermalukan pengantin, benar, wajah pengantin sudah hijau. Sepertinya ada pertunjukan bagus hari ini. Saya tidak akan bicara karena Anda terlambat. Mempermalukan keluarga Su dengan berpakaian seperti ini? Tante, salah mengatakan itu. Terlambat karena menyiapkan hadiah kejutan untukmu. Warna hijau melambangkan vitalitas dan kehidupan tak berujung. Mengapa? Jangan biarkan klise menghambat pemikiran. Ada orang mengenakan gaun pengantin hitam di hari pernikahan, menurut Anda? Berani kamu pakai hitam di pernikahan, lihat bagaimana aku menghadapimu. Qin Yishuang, aku beritahu kamu. Jangan bilang pakai pakaian warna-warni ke pernikahan. Meskipun berdandan habis-habisan, berlian dan emas yang kamu pakai, tidak bisa menandingi seujung jari Lan Lan. Shu Jikui. Hari ini kamu menikah denganku atau dengan Xie Lan Lan? Aku pilihkan gaun untukmu dan kamu mengenakannya. Baiklah. Kalau berani, nikahi Xie Lan Lan. Urus surat nikahnya dulu, baru bicara dengannya. Oke. Qin Yishuang, dengar baik-baik. Mau masuk keluarga Su kami. Harus siap lakukan apa yang istri keluarga Su harus lakukan. Ada 2 syarat. Kamu lakukan dengan baik. Baru bisa jadi istri keluarga Su kami. Hei, seseorang. Bawa kotak hadiah. Keluarga Su benar-benar ketat ya, di hari pernikahan, kasih syarat ke pengantin. Qin Yishuang sudah putus hubungan dengan keluarganya. Sampai diremehkan oleh keluarga Su. Sudahlah, ayo kita lihat apa yang ada di kotak hadiah ini. Pertama, adalah kamu harus jadi bukan wanita. Berlutut padaku. Hafal saja buku aturan wanita ini. Aturan wanita, harus sambil berlutut. Zaman apa masih harus hafal aturan wanita? Anakku bilang, cepat hafalkan. Qin Yishuang. Menikah ikut pasangan, suami menyanyi istri mengikuti. Kamu pasti pernah dengar, ini sebagai calon suamimu, melatihmu, memperlakukanmu seperti keluarga, makanya suruh kamu hafal. Sebanyak ini, tidak butuh beberapa hari selesai hafal. Kamu yakin mau saya hafal sekarang? Semua keluarga sudah datang, semuanya menunggu pesta pernikahan. Hafal di tempat kurang baik, mungkin di rumah saja. Ah, baiklah. Hari ini tidak perlu hafal. Nanti pulang. Aku akan bantu kamu menghafal. Hari ini, kamu tanda tangani kontrak ini. Baru aku menikahi kamu. Kontrak ini. Kamu ingin aku mengalihkan kapal pesiar 300 juta kepada Xie Lan Lan dan Su Jiki. Dengan siapa kamu menikah hari ini? Kamu sudah paham belum? Lan Lan manis dan pengertian. Gagal menikah dengannya, aku berhutang padanya. Kamu mendapatkanku. Bisa sebagai kompensasi. Memberikan kapal pesiar kepadanya? Kalau mau kompensasi, kompensasi diri. Kenapa harus? Bagaimana bisa mengatakan itu? Setelah kita menikah. Barang kamu. Bukannya barangku juga.
Lagi pula, dulu kamu begitu mencintaiku. Hanya sebuah kapal. Perlu pelit begitu? Aku pelit? Mobilmu, pakaian bermerek, jam tangan, perhiasan ibumu, mana yang bukan dibeli uangku? Sebutkanlah. Tak takut orang tertawa, bahkan uang untuk beli celana dalam pun aku yang transfer. Siapa sebenarnya yang pelit di antara kita? Tidak menyangka, pengantin ini ternyata begitu. Beli celana dalam diganti istri, benar pelit. Kamu. Qin Yishuang. Tidak mau menikah, ya? Benar. Pernikahan ini. Aku tidak mau menikah. Benar. Pernikahan ini. Aku batalkan. Kamu hilang akal ya? Qin Yishuang, aku beritahu kamu, yang kamu robek hari ini. Bukan kontrak sederhana, tetapi juga kesabaranku. Semuanya terkoyak. Kamu akan menyesal. Jangan harap aku menikahimu. Kesabaran. Itu pikiran aslimu. Baiklah, aku juga akan beritahu. Aku nggak butuh toleransimu. Bahkan kalau aku diberpesan pria model, dia 100 kali lebih ganteng, 1000 kali lebih kuat secara emosional dari kamu. Kemampuannya diranjang 1000 kali lebih hebat dari kamu. Pria itu ejakulasi dini. Nggak hebat, itu tandanya kurang skill. Kamu, sengaja bikin aku malu ya? Iya, dan kenapa? Wah, Qin kecil. Urusan rumah tangga kenapa dibawa ke sini? Ayolah, kasih anakku sedikit martabat. Kamu kan tahu, pria perlu harga diri. Dia mempermalukan aku di pernikahanku. Membuatku pakai kerudung. Suruh aku pindah kapal pesiar ke pacar kecilnya, Xie Lanlan. Dia beri aku muka? Haiya, Xiao Qin, kalau anakku keterlaluan. Tapi ini hanya keributan kecil kalian, kan? Tidak karena hal ini kamu tidak ingin menikah dengannya, kan? Dulu kamu sangat mencintainya. Betul sekali. Kamu dulu begitu mencintai aku. Kenapa sekarang kamu menjadi perhitungan? Aku perhitungan. Pernah lihat wanita. Tunangan punya selingkuhan. Tenang menikah, aku sudah cukup toleran. Lanlan dan aku punya persahabatan murni, bukan yang kau pikirkan. Oh, Kau bersumpah tidak tidur dengannya? Jika Anda bersumpah tidur dengannya, maka Sujiki tidak akan punya anak. Aku percaya padamu. Qin Yishuang. Beranika kau mengkutuk kilo agak. Anda. Jangan pergi terlalu jauh. Jika tak sanggup bersumpah, jangan menipuku. Tapi aku sudah tidak peduli kamu tidur dengan siapa. Hari ini, pernikahan ini. Aku juga ada hadiah untukmu. Hadiah. Hadiah. Qin Yishuang, sekarang kamu mau menyenangkan anakku, terlambat. Betul sekali. Sekarang, kamu mau pakai perhiasan emas perak untuk mengganti. Semuanya tergantung suasana hatiku. Sekarang di mataku, kamu kayak orang yang selalu mengeluh. Tapi Lanlan kita sangat pengertian dan perhatian. Lanlan di rumahmu memang sangat perhatian. Perhatian yang ini, kemudian yang itu. Kamu, maksudmu apa? Tidak izinkan kamu memfitnah Lanlan. Hei, biar aku tunjukkan padamu. Astaga, ini siapa? Ya Tuhan. Malu banget ini. YK. Matikan, cepat matikan. Aduh, benar-benar siaran langsung yang seru. Xi Lanlan yang tak tahu malu. Benar-benar wanita jalang. Melakukan banyak kesalahan membuat anakku kehilangan muka. Padahal aku ingin menghadiahkannya kapal pesiar. Sekarang hadiah keduaku juga akan diberikan. Menurutku topi ini cocok untukmu. Mau coba? Xie Lanlan. Bagaimana kamu memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Oh, ada apa? Baru merasakan dikhianati. Sudah tak tahannya? Aku punya sesuatu lagi untukmu. Akan membuatmu lebih hancur.
Kamu. Siapa pria liar ini? Qin Yishuang. Kenapa kamu melakukan hal yang memalukan ini? Aku menjagamu setia bertahun, dan kamu hanya boleh bersenang-senang. Tak boleh kebar memesan model pria? Tidak. Aku nggak percaya. Foto ini punya D. Dulu untuk aku. Acara yang ada pria, kamu nggak pernah datang. Kamu pasti sengaja bikin aku marah. Sengaja dilakukan di pesta pernikahan. Dulu aku buta. Sujiki. Sekarang kamu dikhianati 2 wanita sekaligus, 2 kali dikhianati dalam sehari. Rasanya gimana? Kamu pikir model pria akan menikahimu? Lelucon. Putri keluarga Qin. Kurang lelaki? Sedangkan kamu. Tanpa aku. Tidak ada apa-apanya. Qin Yishuang. Begitu cara kamu memperlakukan penyelamatmu. Jangan lupa. Dulu kalau bukan aku yang mengantar kamu ke rumah sakit, kamu nggak bakal bisa berdiri aman di sini sekarang. Oh, jadi orang yang telah menyelamatkan hidup. Nona Qin menikah dengannya. Iya benar, iya benar, iya benar. Penolong hidup. Memang nggak tahu malu. Yakin kamu menyelamatkan hidupku. Kalau bukan lalu? Dulu kalau bukan aku yang selamatkan kamu, kamu tak akan hidup sampai sekarang. Sekarang kamu lupa budi. Yakin kamu penyelamatku? Orang pertama yang dilihat saat bangun di rumah sakit adalah aku, kan? Yang sibuk mengurus kamu adalah aku, kan? Apa kamu amnesia? Benar. Orang merawatku di rumah sakit kamu, tapi mengantarku ke rumah sakit. Bukan kamu. Bicara harus ada bukti. Bukti? Tentu ada. Dulu aku salah percaya, rekaman CCTV rumah sakit tidak akan bohong. Hahaha. Setelah sekian tahun, mana ada rekaman CCTV lagi? Teruskan saja mimpi indahmu. Baiklah. Akan kutunjukkan padamu. Rekaman CCTV tidak terlihat apa-apa. Hanya sebuah bayangan dari Ya, hanya bayangan itu, tapi itu bukan kamu. lelucon. Tentu saja itu saya. Hahaha. Coba lihat baik-baik. Yang keluar dari ruang sebelah adalah kamu. Sudah lihat wajahnya? Jelas terlihat. Orang yang baru membawa saya ke ruang darurat bukan kamu. Kamu masih menyangkal. Tidak. Aku tidak akan mengakuinya. Aku merawatmu di rumah sakit. Itu fakta yang tidak bisa diperdebatkan. Orang ini sungguh tidak tahu malu. Rekaman CCTV jelas orang lain menyelamatkan Nona Qin. Selama bertahun-tahun ini, kamu makan, pakai, gunakan, ratusan juta. Apa itu belum cukup beberapa hari merawatku di rumah sakit? Aku makan dan pakai yang kamu berikan. Itu sudah sewajarnya. Ja, Aku bilang padamu. Kecuali ada bukti nyata. Kalau tidak, tidak akan mengaku. Baik. Kamu keras kepala di akhir. Biar kamu mengaku. Apa? Kamu punya trik lagi? Ingin masuk keluarga Sukami. Harus memenuhi 2 syarat. 1. Aku mau dia berlutut di depan umum, membacakan aturan wanita. Lalu hadiah kedua ini? Hadiah kedua ini. Aku mau dia menyerahkan kapal pesiar Qin bernilai 3 miliar. Ke atas namamu. Benarkah? Sayang, kamu sangat baik padaku. Tapi bukankah kapal pesiar itu orang tuanya? Tinggalkan untuk dia. Tenang saja. Dia pasti setuju. Siapa suruh dia salah paham? Aku adalah penyelamatnya. Bagaimana? Terdengar akrab? Kamu bilang, tapi masih menyangkal. Kamu ternyata menyadap. Tidak dianggap menyadap kok. Rumahku sendiri, bagaimana bisa disebut menguping? Ternyata kamu tahu semuanya. Apa yang kamu lakukan di pernikahan tadi cuma buat mempermalukanku. Kalau iya, terus kenapa? Tepat sekali. Orang ini kenapa sih? Nona Qin hebat sekali. Barusan malah suruh orang berlutut buat tukar cincin. Tuan, Nona Qin di lantai 2, Buckingham. Semua hadiah sudah siap? Tuan muda, semua disiapkan. Tapi Nona Qin dia. Dia kenapa? Pengantin pria memaksa berlutut dan melafalkan sumpah pernikahan. Dia berlutut. Tidak. Bukan hanya tidak. Dia memberi pengantin pria hadiah besar. Memang layak diberi. Kalian boleh pergi.
Qin Yishuang. Sekarang kamu mohon padaku. Mungkin aku mau memaafkanmu. Dan menikah denganmu. Kamu gila ya? Aku tahu. Kamu cemburu sama Lan Lan. Aku janji padamu. Setelah kita menikah, aku akan jarang bertemu dengannya. Kamu benar-benar gila. Qin Yishuang, kamu gila. Ah, Demi model pria. Pria liar. Kamu merusak pernikahan. Kamu wanita tidak setia. Iya, bagaimana kamu memperlakukan anakku seperti dia juga melakukan semua ini demi kebaikanmu. Lagi pula, model pria yang kamu sebut itu, jangan-jangan cuma karanganmu saja. Ini aku. Ini aku. hahaha. Qin Yishuang, kamu benar-benar bisa ya? Dari mana kamu menemukan pria liar ini? Hanya untuk membuatku marah. Kamu benar-benar berusaha keras. Berapa kamu bayar dia? Bah, Bajunya lumayan keren, dari mana kamu sewa dia? Yishuang harus menyewa orang untuk berpura-pura. Pilih yang lebih berkelas, membawa orang rendah ke keluarga Su kita, bukankah mengotori lantai rumah kita? Lantai keluarga Su. Kalau saya tidak salah ingat, semua biaya pernikahan ini ditanggung sepenuhnya oleh Nona Qin sendirian. Kamu ini apa sih? Di sini bukan tempatmu berbicara. Pria tampan yang hidup dari wanita. Siapa pria ini? Penampilannya sih cukup tampan. Ini bakal jadi tontonan seru. Kabarnya dia model pria. Nona Qin benar-benar menemukannya. Yishuang, wanita lebih berpikiran terbuka. Anak kami itu hanya sesaat bingung. Tapi kalian berdua sudah bertahun-tahun bersama, jangan begitu saja berpisah. Aduh, tetap harus menikah, jangan sampai orang lain menertawakan kita. Kapal pesiar 3 miliar belum didapatkan. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Iya, Yishuang. Tadi itu salahku. Aku terlalu emosional. Aku terlalu mencintaimu. Pikirkan kamu mencari orang lain. Cemburu. Maaf sama kamu, oke? Kita baik-baik saja, ya? Selesaikan pernikahan ini. Nanti akan baik padamu. Yishuang. Kita baik-baik saja. Suruh aku minta maaf atau bantu Xie Lan Lan dengan barang-barangku? Tidak dihitung lagi. Lupa, kita punya perasaan. Kamu bahkan berselisih dengan orang tuamu gara-gara aku. Jangan ceritakan masa lalu. Aku buta waktu itu, Su Jiki. Kita tidak bisa menikah. Yishuang. Berbicara dengan orang ini hanya membuang-buang waktumu. Lebih baik, usir mereka. Qin Yishuang. Kamu hanya demi model pria rendahan itu. Kamu tidak menikah demi dia. Kamu tidak berpikir jernih? Su Jiki, tanyakan seberapa mulia kamu. Karyawan perusahaan properti. 5 tahun lalu lewat rumah sakit melihatku koma. Dan berpura-pura menjadi penyelamatku. Kalau tidak apa layakmu berdiri di samping, bicara, tinggal di rumah, menghidupi orang rendahan. Yishuang. Apa katamu? Dia berpura-pura jadi penyelamat. Benar. Dulu, aku salah mengira dia penyelamatku. Selama 5 tahun aku patuh padanya, berkonflik dengan keluargaku. Tidak disangka. Dia pria jahat. Tidak. Aku tidak berpura-pura. Aku merawatmu di rumah sakit, uang itu kamu berikan sukarela, bagaimana itu bisa disebut menipu? Ah, Dan kamu. Bukan giliranmu bicara. Satpam mana satpam? Usir pria misterius ini keluar. Satpam mana? Satpam. Usir pria misterius ini keluar. Kamu. Apa yang kalian mau lakukan? Akulah pengantin pria hari ini. Akulah pemeran utamanya. Semua disogok oleh model pria ini, ya kan? Ah, Pemeran utama. Seorang penipu juga bisa jadi pemeran utama. Su Jiki menyamar menjadi orang lain. Menipu harta benda besar. Semua orang di sini bisa bersaksi. tidak ada. Kalian bersekongkol menindas ibu dan anak yatim. Kenapa bilang dia penipu? Kamu punya bukti apa? Hah? Orang tampan dari mana datangnya ini? Kamu punya hak apa tunjuk-tunjuk anakku? Hah? Yishuang. Dia bukan penyelamatmu. Aku yang sebenarnya menyelamatkanmu 5 tahun. Kau bicara apa? Sebelum pingsan, kau menggenggam setengah lambang tembaga warisan leluhur.
Itu terjatuh dariku secara tidak sengaja. Omong kosong. Siapa tidak bisa buat cerita? Lambang tembaga warisan leluhur, aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Yishuang? Jangan tertipu olehnya. Dia itu penipu. Kalau tidak percaya kita cari dokter utama di rumah sakit dan tanya. Hahaha. Cari dokter? Sudah 5 tahun berlalu. Dokter waktu itu mungkin sudah entah kemana. Kemana cari? Qin Yishuang. Lihat. Dia ketahuan, kan? Ahahaha. Nona Qin, sudah lama tidak bertemu. Pak Huo, ternyata Anda. Waktu itu Anda mengantar Nona Qin ke rumah sakit karena terburu-buru, jadi sempat berselisih dengan saya. Jadi saya sangat... Dengan Anda, Dr. Li. Dia yang menyelamatkanku. Benar-benar. Pak Huo ini yang saat itu menggendongmu yang pingsan dan bergegas masuk ke UGD. Dia juga yang mengurus semuanya. Di sini saya masih menyimpan salinan bukti pembayaran. Di sana tertulis nama Pak Huo Simo, jumlah pembayaran saat itu. Tidak. Tidak mungkin. Palsu, pasti dia disuap. Dr. Li, yakin tidak salah orang? Benar-benar Huo Simo. Saya sangat yakin, karena situasinya mendesak. Tuan Huo khawatir tentang luka Anda. Meninggalkan kesan mendalam pada saya. Rumah sakit dapat menarik catatan rawat inap atau meminta perawat bertugas sebagai bukti. Oke, terima kasih. Tidak terduga. Kamu orang yang menyelamatkanku. Ya, itu aku. Maaf. Baru sekarang menemukanmu. Aku sedang pingsan saat itu, belum pernah melihatmu. Malam itu kamu nggak mengenaliku? Tentu saja aku mengenalimu. Kalau nggak kenal, kamu kira aku mau menyetujui permintaan konyol dari seorang wanita asing? Kenapa nggak bilang waktu itu? Kamu mabuk berat saat itu. Dan tampak seperti ingin memakanku hidup-hidup, aku berpikir. Lebih baik aku memberitahu setelah bangun. Tanpa diduga, setelah bangun tidur. Hanya tersisa satu kartu bank. 5 tahun lalu, berkendara ke bandara. Saya terburu-buru pergi ke luar negeri menghadiri rapat dan aku melihatmu dikepung dan dirampok oleh sekelompok orang. Kepalamu bahkan membentur dinding. Unggul. Apa yang akan kamu lakukan? Seseorang datang, berlari. Kamu baik-baik saja? Ada apa denganmu? Dokter. Cepat, tolong. Letakkan di tempat tidur. Segera urus. Cepat. Nona dari keluarga Qin. Kamu keluarga gadis itu? Kepalanya terluka, dokter sedang menangani. Aku harus buru-buru ke pesawat, tolong jaga dia. Oh, ingat, jangan khawatir, serahkan padaku. Terima kasih. Tolong ya. Pantas aku merasa kamu familiar. Ternyata kamu bersikeras di ruang gawat darurat, bertingkah aneh. Ternyata begitu. Jadi waktu aku sadar, yang pertama kulihat adalah kamu, lalu kamu mengaku kamu yang menyelamatkanku. Sujiki, kamu benar-benar pandai berakting. Ternyata memanfaatkan kepercayaanku. Menyamar sebagai aku selama bertahun-tahun. Ah, Berani kamu memukulku. kamu berani memukulku. Lepaskan anakku. Seseorang kena pukul, masih ada hukum gak? Lepaskan dia, anakku. Pak Huo, Nona Qin. Saya lempar keluar. Tidak. Yishuang, tahu kamu masih peduli padaku, kan? Kamu suruh mereka lepaskan aku. Kita bicara baik-baik. Lepaskan kamu? Oke. Lepaskan dia, biarkan dia bangun.
Tapi jangan salah paham, aku cuma merasa membiarkan kalian pergi begitu saja terlalu murah. Berhutang banyak padaku, belum dibayar. Pertunjukan seru. Baru saja dimulai. Qin Yishuang. Kamu biarkan pria liar ini memukulku. Kamu tidak punya hati. 5 tahun ini. Anakku siapkan teh untukmu. Tidak jasa, usaha juga. Sekarang demi lelaki tampan muncul entah dari mana, kamu malah bikin kita keluarga Sumalu. Cukup sudah, kita sebaiknya tetap selenggarakan pernikahan ini. Bagaimanapun kita masih satu keluarga. Bibi, saat kamu dan anakmu menipu uang dan perasaanku, pernah berpikir kita keluarga? Saat buat aku membaca aturan perempuan dan berikan harta pada wanita hina, pikir kita satu keluarga? Ishwang. Dia sebenarnya bukan penyelamatmu. Awalnya kamu setuju bersama dia, bahkan mau menikah dengannya hari ini. Apakah untuk balas budi? Iya. Aku kira. Lalu sekarang, orang yang menyelamatkanmu adalah aku. Bukankah budi ini seharusnya ditanggung aku? Kamu serius ya? Qin Ishwang. Tahu ini mendadak. Tapi aku tak mau kehilangan. Kamu mau menikah denganku? Akan melindungi dan merawatmu, takkan biarkan menderita lagi. Menikola dengannya. Qin Yishuang, berani? Aku mau, aku tidak setuju. Ketua Qin, kenapa dia datang? Sekarang seru, ayah datang menghentikan anaknya. Paman Qin. Akhirnya kamu datang. Cepat hentikan Yishuang. Dia tidak tahu dipengaruhi apa oleh model pria itu. Mau batal nikah dan menikahi dia. Benar-benar konyol. Ayah, kenapa datang? Kalau aku tidak datang, kamu pasti buat kekacauan besar. Nikah bukan main-main. Ayah, aku tidak ceroboh. Sebelumnya aku salah melihat. Salah percaya penipu Su Jiki. Juga karena dia bertengkar dengan Anda, Ibu. Ini salahku. Tapi aku sadar, aku batalkan pernikahan. Tidak akan menikah dengannya lagi. Jadi, mau langsung menikah dengan pria yang tak dikenal ini. Model pria dari bar, Yishuang. Keluarga kita tidak akan pernah izinkan menikah dengan model pria. Tidak akan pernah izinkan dengan model pria. Ayah, jangan bicara begitu. Pekerjaan tidak lebih rendah, dia mencari nafkah sendiri, tidak mencuri, tidak merampok. Dia berakhlak baik. Yang penting, 5 tahun lalu menyelamatkan saya. Dia adalah penyelamat hidup saya. Hello Paman Qin. Kamu diam. Saya bicara dengan putri saya. Orang luar tidak boleh menyela. Paman Qin, lihat dia. Tidak tahu sopan santun. Entah dia dari mana. Mana pantas masuk ke dalam keluarga Qin? Ishwang. Dengarlah kata ayahmu, jangan keras kepala. Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri. Mengapa kalian berkata begitu? Kalau dia tidak menyelamatkanku dulu, aku sudah tiada. Masih berdiri di sini, dinilai oleh kalian. Ayah, sejak kecil mengajarkanku balas budi. Aku ingin menikahi orang yang pernah menyelamatkanku. Apa salahnya? Balas budi. Kurasa kamu sudah dibodohi. Bagaimana kamu tahu dia menyelamatkanmu bukan karena status dan uangmu? Ini sering terjadi. Kalau menginginkan uang, tidak mungkin mengantarku ke rumah sakit lalu diam-diam pergi. Tidak akan memberi kesempatan Su Jiki menyamar sebagai dia. Ayah, Anda tidak bisa menilai dia berdasarkan pekerjaannya. Kamu. Dulu kamu juga mati-matian ingin bersama Su Jiki ini. Kabur dari rumah, memutuskan hubungan dengan kami. Apa hasilnya? Ternyata dia penipu. Sekarang, kamu mau melawan aku demi orang asing ini. Kamu mau berdebat dengan pemahamanmu itu seperti lompat dari satu masalah ke masalah lain. Ayah, kali ini berbeda. Huoshimo, aku bisa melihatnya dan aku bukan sekadar membalas budi. Aku benar-benar merasa dia baik. Baiklah, dia menyelamatkanmu. Tidak mengharapkan balasan. Tapi, ada banyak cara untuk membalas. Menikahinya dan menghancurkan hidupmu bukan caranya. Tidak bisa, Huoshimo ini sama sekali tidak bisa menjadi menantu keluarga Qin kita.
Putriku, Kamu pikir keluarga kita masih keluarga Qin yang dulu bersinar? Perusahaan bermasalah besar, rantai keuangan putus. hampir bangkrut. Sekarang ada cara menyelamatkannya, pernikahan dengan keluarga Fu, anak tertua keluarga Bo terkesan padamu. Jika kamu menikah dengan keluarga Fu, itulah sebabnya mereka berinvestasi pada kita. Ayah, apakah menjual putrimu dan menggunakan pernikahanku untuk keuntungan perusahaan? Ayah Yishuang tidak punya pilihan. Ayah tidak tega melihat warisan yang dibangun oleh generasi demi generasi hancur di tanganku. Selama kamu menikah dengan keluarga, perasaan dapat dipupuk secara bertahap. Keluarga Fu, kamu harus menikah. Jadi, saya alat untuk menyelamatkan perusahaan, ya? Paman Chin. Bagaimana kalau saya bisa menyelesaikan krisis perusahaan Qin? Kamu yang selesaikan. Bagaimana caranya? Tahukah kamu besar angka ini? Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan menjadi model dan melakukan pertunjukan. Anak muda, berbicara besar juga harus ada batasnya. Butuh berapa uang? Bilang angkanya. Tao. Cara yang lebih mudah. Bank mana yang menagih utang? Perusahaan apa yang memberi tekan? Biar saya tangan. Huoshimo, jangan asal bicara, ini bukan main-main. Hahaha Qin Paman. Lihatlah. Ini pangeran impian yang dipilih Yishuang. Selain bergantung juga suka membual. Hahaha, inikah pria baik yang kamu cari? Omong besar tanpa bukti. Benar-benar tidak tahu diri. Paman Chin. Saya bisa menyelesaikan krisis ekonomi keluarga. Apakah Anda akan setuju jika saya bersama Yishuang? Kamu yang menyelesaikan. Anak muda, kamu tahu seberapa besar masalah yang dihadapi grup Qin sekarang. Bicara saja menyelesaikan, benar-benar mimpi di siang bolong. Pemuda ini terlalu besar kepala. Iya benar. Lebih dari 10 miliar mungkin, dia seorang. Mana mungkin dia bisa bayar? Pak Qin. Jangan percaya omongannya, dia itu penipu. Dia khusus menipu gadis polos seperti Yishuang. Hubungan saya dan Yishuang 5 tahun. Dirusaknya dengan beberapa kata saja. Selain pamer, apalagi yang bisa dia lakukan? Baik. Kamu kan mau menyelesaikannya. Jangan bilang aku menyusahkan kamu. Kamu mau menikahi putriku. Ikuti aturan. Mahar. Banyaknya miliaran. Kamu bisa? 10 miliar. Pak, 10 miliar. Anda sengaja membuatnya kesulitan? Bagaimana mungkin ini? Huoshimo, 10 miliar itu konsep apa? Cepat bilang ke ayah, katakan kau tidak bisa mengatasinya. 10 miliar. Memang tidak ada konsepnya. Tapi jangan khawatir. Aku memang punya. Apa? Kau punya 10 miliar. Kentut. Huoshimo, kamu omong besar tanpa rencana ya? Di klub malam jual tawa, seumur hidup pun gak dapat 10 miliar. Kamu kira kita semua anak 3 tahun ya? Hila, anak muda ini nekat demi muka. 10 miliar? Ngomongnya kayak cuma 10.000 aja. Nona Qin salah lihat. Iya, orang ini benar-benar bisa ngomong besar. Huoshimo, tidak apa-apa, meskipun tidak punya, tidak masalah. Yang aku suka adalah dirimu, bukan uang. Yishuang. Tenang saja. Hang, Yishuang. Ini adalah pria berkualitas yang telah kamu pilih dengan hati-hati. Omong kosong, tidak ada satupun kata yang benar. Ini yang kamu maksud terlihat jelas? Hoshimo, uang atau tidak penting. Hanya berharap. Lebih jujur padaku, jangan membesar-besarkan. Jangan bohongi aku. Aku tidak membohongimu. Kamu bilang punya 1 miliar, buktinya mana? Berani enggak tunjukkan bukti di tempat agar semua orang melihat keberanianmu? Di mana sebenarnya? Kebetulan aku punya kartu. Kebetulan punya 10 miliar. Periksa saja ini. Inilah, kartu hitam VIP terbatas dari bank elit dunia. VVVP Supreme Black Card. Itu tidak mungkin. Kartu seperti ini hanya ada 10 di seluruh dunia. Ini adalah simbol status dan kekayaan, bagaimana mungkin kamu punya? Pemahaman dan pengamatanmu cukup baik. Tapi ini memang kartu hitam. Dengarkan ini, semuanya. Ia mengatakan itu adalah kartu hitam edisi terbatas secara global. Apakah Anda percaya bahwa kartu ini asli?
Kau seharusnya tetap percaya padaku, Sujiki, bahwa dia adalah reinkarnasi Qin Shi Huang. Itu pasti palsu. Itu palsu, kan? Teknologi pembuatan kartu palsu kini sangat maju. Kelihatannya cukup meyakinkan. Huoshimo. Menipu orang lain cukup, jangan menipu dirimu sendiri juga. Aktingmu yang luar biasa ini seharusnya mendapat penghargaan Oscar untuk pembohong terbaik. Huoshimo, kamu bisa tidak punya uang, tapi jangan menipuku. Aku ingin menemukan seseorang yang tulus. Apakah itu begitu sulit? Aku tidak memalsukan. Kartu ini asli. Kamu masih menipuku. Aku tahu, hari ini kamu mempersiapkan banyak hal untuk mengesankan, tapi merasa tidak perlu. Aku tidak butuh hal palsu ini. Aku hanya berharap kamu bisa menjadi dirimu yang sebenarnya. Meski kamu tidak punya apa-apa, aku tidak merasa kecewa padamu. Ishwang. Kakap. Berisik sekali. Benar atau palsu? Coba diperiksa pasti tahu. Telepon, kirim mesin periksa ke sini. Washremo. Harap nanti kamu masih bisa setenang ini. Wah. Mau periksa dana? Aku tunggu orang tertentu. Dipermalukan di tempat, lihat bagaimana dia mengatasi. Bawakan mesin verifikasi saya. Mesin verifikasi segera sampai. Hoshimo. Sekarang akui pemalsuanmu dan segera tinggalkan putriku, masih bisa. Nanti diverifikasi, kartu palsumu itu akan terbongkar. Dilihat semua orang sebagai leluton, itu baru sungguh merasa malu. Pak Chin. Jika kartu ini terbukti asli, Dan ada 10 miliar di dalamnya. Paka Anda Setuju. Yishuang bersamaku. Itu benar, katakanlah. Jangan menipu semua orang. Huoshimo, awalnya aku pikir kamu orang yang jujur dan baik. Tidak menyangka. Sama seperti Sujiki si penipu. Orang gila hormat. Aku tidak menipumu. Mengapa tidak mau percaya padaku? Dia bilang yang sebenarnya, siapa yang percaya hal seperti itu? Oshimo. Kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang menyesal masih sempat. Datang, penghancur ego, akan datang. Hoshimo. Waktu pertunjukan habis. Siap-siap tunjukkan wajah asli. Oshimo. Saya kasih kamu kesempatan terakhir. Masih sempat menyesal sekarang. Silakan periksa. Huoshimo. Semoga kamu nggak bikin saya kecewa lagi. Nggak apa-apa. Yang benar nggak bisa dipalsukan. Semuanya. Demi keadilan. Supaya nggak ada yang bilang saya pakai alat palsu. Pilih siapa yang ingin memverifikasi kartu sekarang. Kita coba kartu lain dulu untuk memastikan mesinnya asli. Tentu saja, Ketua Qin selalu bertindak dengan adil. Saldo akun 1 miliar. Wow, keluarga Qin memang sangat kuat. Ya, bahkan jika ada krisis ekonomi, satu kartu sudah cukup. Kalau tahu keluarga Qin punya banyak uang, seharusnya aku bersabar tadi, tipu dulu Qin Yishuang. Bagaimana? Mesinnya asli. Kamu yakin masih mau periksa kartu hitammu ini? Membatalkannya sekarang hanya bikin malu. Saat hasil keluar nanti, bisa hancur nama kamu. Huoshimo, tidak usah periksa lagi. Kita pulang, kumohon. Percayalah padaku. Lihat, kan? Tidak ada reaksi. Palsu. Ini cuma kartu sampah. Hoshimo, terlalu berlebih, kan? Malu sendiri, kan? Bagaimana bisa lakukan hal seperti ini? Malu sendiri, kan? Salam, pelanggan VVV. Pelanggan VIP. Pelanggan VVVIP Tersohor. Hello. Saldo di kartu Anda saat ini adalah 10 miliar. Wah. Keluarga Qin memang kuat sekali.
Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, ini pasti mesin rusak. Kamu model klub malam mana mungkin punya 10 miliar. Ini benar-benar tidak mungkin. Huo Shimo, Siapa sebenarnya kamu? kok bisa kaya banget? Anak di luar nikah? Tidak mungkin, keluarga Ho 16 generasi 1 Peraturan keluarga belum pernah ada anak di luar nikah. Palsu. Pasti palsu. Mesin ini, Pasti sudah diutak-atik. Dan kartu ini. Kartu ini. Tapi produknya memang bagus. Ini jelas tiruan berkualitas tinggi. Paminchin. hasil pemeriksaan dana 10 mili, tidak kurang 1 sen. Sekarang, bisakah Anda izinkan saya dan Yi Shuang bersama? Tunggu sebentar. Kalaupun kartu ini benar, uang juga ada di dalamnya. Lalu itu membuktikan apa? Apakah kartu ini pasti miliknya? Bagaimana kalau dia mencurinya, merampasnya, atau juga menipunya dari orang kaya lain untuk pamer? Seorang lelaki yang sering di bar. Uang yang asal-usulnya tidak jelas. Bisa sebersih apa sih? Su Jiki, sudah cukup. Mau kena pukul ya? Pikir giliranmu bicara? Ishuang. Rendah hati dan berpura-pura itu beda. Lihat gaya bicaranya. Sikapnya ini. Apa ada yang terlihat seperti orang dengan nilai 10 miliar? Dia itu seperti orang kaya. Semua orang lebih pandai menghabiskan uang daripada dia. Paminchin. Saya memenuhi permintaan Anda, membuktikan bahwa saya punya sekarang. Bolehkah saya menikahi Shuang? Meskipun kamu punya sedikit, lalu bagaimana? Putri keluarga Qin kami. Tapi harus menikah dengan keluarga terpandang yang tahu latar belakangnya. Bukan hanya orang kaya baru yang layak. Keluarga kita, Qin, adalah salah satu dari 6 dinasti besar. Kamu. Siapa kamu? Salah satu dari 6 dinasti besar. Benar. Tapi sejauh yang saya tahu, keluarga besar nomor 1. Sepertinya keluarga Hoya. Keluarga O. Dia bilang keluarga Ho, jangan-jangan. Dia orang keluarga Ho. Keluarga Ho yang nomor 1 itu, tidak mungkin kan? Ah, Ho Shimo, kamu benar-benar omong besar banget ya. Kamu kira kamu bermarga Ho, terhubung dengan keluarga Huo yang top. Apakah bisa terhubung? Kamu tidak berkaca dulu. Cucu pertama keluarga Huo. Mana mungkin kerja di bar jadi model pria? Hahaha. Benar-benar lucu sekali. Saya tidak perlu menjalin hubungan, karena aku cucu tertua keluarga Huo. Omong kosong. Huo Shimo, cucu tertua keluarga Huo, pergi ke bar. Lakukan pekerjaan minum dan tertawa. Huo Shimo, jangan asal bicara. Pemilik kartu hitam belum dipastikan. Menyamar sebagai cucu tertua keluarga, menipu aku dan ayah. Sifat ini sama buruknya dengan Su Jiki yang pura-pura jadi penyelamat. Yi Shuang. Sing, Huo Shimo dari keluarga Huo. Kenapa harus membanding? Dengan penipu ini. Huo Shimo, kamu berpura-pura jadi keluarga Huo di depan begitu banyak orang, jauh lebih memalukan dari saya. Paman Qin, jangan percaya padanya. Saya punya bukti bahwa dia berbohong. Su Jiki, apa hakmu untuk ikut campur di sini? Urusan kita belum selesai. Yi Shuang, aku melakukan ini demi kamu. Kamu tahu. Lihat saja kelakuannya. Kartu itu, mana mungkin miliknya? Kamu percaya penipu? Masih nggak mau hadapi kenyataan, ya? Aku percaya sekali padanya. Dia tunjukkan uang asli. Bukan seperti kamu. Cuma ngomong bohong. Oke. Terus saja keras kepala, kamu lebih pilih percaya pada penipu daripada hadapi kenyataan. Tunggu saja dia terbongkar, aku udah kirim orang. Sudah cek. Semua lihat ini. Catatan saya temukan. Lihatlah Tuan Besar Huo ini. Biasanya sedang apa? Lihat bukan. Ini dia. Tempat biasa dia muncul. 1. Bar mewah. Huo Shimo. Berani bilang orang di video itu bukan kamu? Berani bilang kamu nggak ada di bar itu?
Jadi model pria. HMPH. Orang di video itu memang aku. Bar itu baru saja saya investasikan. Hari itu aku ke sana, cuma untuk inspeksi proyek. Investasi, inspeksi. Dengar ini. Gombal banget. Kenapa kamu gak bilang bar itu milikmu? Kamu mengelak lagi. Jadi model pria, tapi gak berani ngaku. Harus pura-pura sukses. Baiklah, masih gak mau ngaku ya? Lihat yang lebih heboh. Astaga. Memmenja Tembo. Apa yang sedang dilakukan? Huo Shimo, kenapa melakukannya? Untuk apa? Akan aku beritahu semua orang. Di dalam video, tempat itu adalah lokasi rumah tua keluarga Huo yang terkenal. Dan villa yang dia panjat masuk. Itu keluarga Huo. Tidak tahu malu ya. Huo Shimo. Kamu sebenarnya bukan orang keluarga Huo. Pergi mencuri dari keluarga Huo. Benar tidak? Hoshimo. Apa yang dia katakan benar. Benar-benar mencuri dari keluarga Huo. Kalau begitu keluarga Huo akan tahu. Akan mempengaruhi keluarga Qin kita. Paman Chin. Anda salah paham terhadap itu memang rumah keluarga. Saya kembali ke rumah. Siapa yang kamu bohongi? Masuk rumah sendiri harus memanjat tembok. Apakah kamu pikir kami bodoh? Hari itu semua pembantu libur. Nenek juga tidak di rumah. Lupa bawa kunci, masuk ambil dokumen. Jadi, terpaksa lompat pagar. Lanjut. Terus saja. Huo Shimo. Di tempat keluarga Huo. Mana mungkin tidak ada kunci cadangan. Tidak mungkin keamanan membuka pintu. Kebohonganmu terlalu buruk. Akui saja, Huo Shimo. Kamu ke keluarga Huo untuk mencuri. Kamu pencuri. Sudah kubilang. Cucu tertua keluarga Huo. Kalau kalian masih tidak percaya, aku bisa telepon nenekku sekarang. Bayarkan dia. Buktikan identitasku secara langsung. Berpura-pura. Masih berpura-pura. Telepon nenekmu. Kenapa nggak telepon Dewa Surga aja? Cari teman buat acting, siapa juga bisa. Jangan buang waktu semua orang di sini. Su Yiki. Ambil lagi. Minta maaf. Aduh. Maaf Tuan Muda Huo. Tangan terpeleset tadi. Anda cucu tertua keluarga Huo. Harusnya, tidak keberatan soal uang kecil ini, hanya ponsel saja. Bagi Anda. Kan cuma sepele. Abang. Semua. Ini adalah pengurus rumah Huo, Zaya. Aku ketemu dia beberapa kali. Biar aku telepon dia dan tanya, pasti bakal jelas. Adik kedua, cepat tanya Butler Huo. Kenal nggak sama Huo Shimo ini? Tunggu aku telepon si Butler Huo. Mari kita lihat gimana si penipu pura-pura. Halo. Butler Huo. Halo. Siapa kamu? Anak kedua keluarga Qin. Benar-benar, Ada urusan apa? maaf mengganggu Anda. Y. Ada sesuatu yang ingin saya konfirmasi dengan Anda. Ada anak muda. Astaga. Mengaku tuan keluarga Huo. Apa? Benar, sangat sombong. Betul. Saya di sini, segera datang. Anda di sekitar hotel ini. Baik. Mengirimkan hadiah, datang segera. Baik. Bagus sekali. Tolong Anda datang ke sini. Anda sendiri yang ungkap kebohongannya. Baik. Kalau begitu saya tunggu Anda di sini, terima kasih. Butler Huo akan segera datang. Kebetulan dia sedang kirim hadiah dekat hotel ini. Setelah dia semua akan jelas. Butler keluarga Huo juga akan datang. Baiklah. Tunggu sampai dia datang. Pasti bisa membuktikan identitas saya. Namun, dari rumah Huo ke sini, meski tidak macet, tetap butuh 1 jam kan? Ketahuan deh. Masih pura-pura. Bilang saja. Dia ada di hotel ini, mengantarkan hadiah. Kamu bahkan tidak tahu di mana manajer Ho, tapi berpura-pura menjadi putra keluarga Ho. Tunggu saja dia datang. Tapi, Paman Chin. apakah orang yang kamu kenal benar-benar manajer keluarga Ho? Apa maksudmu? Aku sudah berteman dengan manajer Ho selama bertahun-tahun. Meskipun tidak sering bertemu.
Tapi setidaknya tidak akan salah orang. Huo Shimo. Kamu sendiri penipu. Masih mau memutarbalikkan fakta. Meragukan. Pengurus Huo itu palsu. Caramu yang sekarat ini benar-benar jelek. Bukan meragukan pengurus keluarga Huo palsu, tapi penasaran. Paman Chin. Karena bilang akrab dengan kepala rumah tangga keluarga Ho. Panggil dia kepala rumah tangga Ho. Kalau begitu pakai Anda. Apa marga kepala Omong kosong. Kepala rumah tangga keluarga Ho. Tentu bermarga O. Apakah itu perlu ditanyakan lagi? Kalau begitu maaf. Anda. salah orang? Butler keluarga Ho kita. Tidak bermarga Huo. Apa? Kamu bicara apa? Butler Huo tidak bermarga Huo. Dia bermarga apa? Bermarga Zhao. Paman Zhao di rumah kami. Sudah bekerja 30 tahun. Ini? Apa kamu bicara omong kosong? Pengurus keluarga Ho. Tentu saja bermarga Ho. Mungkin aku salah orang. Jangan pura-pura di sini. Pengurus keluarga Ho. Tentu saja bermarga Ho. Mana mungkin salah orang. Jangan pura-pura di sini. Paman kedua Qin. Jangan dengar ocehannya. Dia itu penipu. Tentu, suka memuji diri sendiri. Omong kosong. Ingin mengacaukan. Tunggu sampai pelayan Ho asli datang. Lihat dia. Bisa pakai trik apa lagi? Jangan ribut lagi. Palsu. Tidak mungkin. Tunggu saat kepala pelayan Huo datang. Semuanya akan terungkap. Ishwang. Cepat, segera berdiri di sini. Jauhkan dari penipu ini. Agar nanti kepala pelayan Huo datang, jangan kena marah. Keluarga Qin kita tidak bisa menanggung malu seperti ini. Yishuang, cepat kemari. Jangan buat keluarga Huo marah. Anak mengaku dari keluarga Huo, bikin keluarga Huo marah besar nanti. Akibatnya pasti parah. Jangan sampai ketularan gara-gara dia. Wah, auranya kuat sekali. Benar pelayan keluarga Huo datang. Bukan sembarang pelayan dari keluarga Huo ini, keluar saja bisa begitu mewah. Shimo, pelayan keluarga Huo? Itu Paman Zhao. Zhao. Ah, Tuan Ho, Anda datang. Halo, saya Sujiki. Saya yang berbicara dengan paman kedua Qin. Di sini ada orang yang menyamar. Kenapa Anda memukul anak saya? Tuan Ho, apakah Anda salah orang? Anak ini yang menyamar sebagai tuan muda Anda. Berani sekali, cucu tertua keluar. Bukan seseorang bisa Anda dorong sesuka hati. Memukul kamu itu sudah cukup ring. Pak Huo, pengurus apakah ini ada kesalahpahaman? Iya, Pak Huo. Saya membantu mengidentifikasi penipu. Yang itu yang berpura-pura jadi cucu tertua keluarga Huo. Kamu, cepat bongkar kedoknya. Pak Huo, mungkin bukan begitu. Yishuang, Kamu diam. Bukan giliran kamu bicara. Pihak Ho, jangan dengar anak kecil. Dia penipu. Kami menunggu Anda datang. Paman Zhao. Tuan muda. Anda benar-benar ada di... Baru saja saya terima telepon. Saya tidak percaya. Tuan muda. Anda benar-benar di... Baru saja mendapat telepon, masih tidak percaya. Tuan muda. Dia benar-benar. Tidak mungkin. Oh, Pengurus. Apakah Anda salah orang? Paman Zhao. Kenapa kamu di sini? Kamu bilang mau datang kirim hadiah. Iya, Tuan Besar. Ini perintah nenek. Beliau dengar entah dari mana kalau kamu punya kekasih. Mendesak mengirimkan 1 set perhiasan emas buat calon menantu. Daftar dan barangnya. Sampai ke tempatku, suruh aku bawa dulu untuk lihat. Coba lihat suka atau tidak. Siap dari nenek. Sudah bilang ke nenek aku menikah dengan siapa? Itu saya tidak tahu, tapi memang nenek yang bilang. Tidak, palsu. Kalian bersekongkol. Paman Qin, katakan sesuatu dong. Kamu kenal pelayan Ho, kan? Pelayan Ho, nama keluarga Anda Ho. Kenapa? Nama keluarga saya Zhao. Tuan Qin. Kamu selalu bilang, kenal saya selama bertahun-tahun, tapi tidak tahu nama keluarga saya. Bawa nenek. Untuk calon nyonyamu, siapkan aja pertunangan. Bawa, tolong, setelah meninjau Nona Qin.
Ini wanita tua itu, sesuatu yang kecil, termasuk set perhiasan emas. 3 rumah mewah terletak di dunia. Dan sebuah kapal pesiar mewah baru. Hadiah dialihkan keskiviikko Nonakin Eshua. Nilai total lebih dari 100 miliar. 100 miliar, ya. Yachuan. Inilah keluarga kaya. Sungguh menakutkan. Benar sekali. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Yishuang. Niat baik nenek. Ini mewakili pengakuan dan perhatian dari keluarga Huo. Terramala. Nona Qin, perhiasan emas akan saya kemas dan kirim langsung ke kediaman Qin. Dokumen properti dan Proses perpindahan kepemilikan. kami memiliki tim profesional yang bisa mengurus itu sebentar lagi. Anda perlu tanda tangan. Terima kasih. Ayah, sekarang pasti percayakan. Bolehkan aku bersama Shimo? Ayah, sekarang pasti percayakan. Bolehkan aku bersama Shimo? Yishuang. Ayah tidak sengaja menyulitkanmu. Ayah takut. Takut kamu salah lihat lagi. Dan membuatmu sakit hati sekali lagi. Keluarga Qin kita hanya punya satu putri. Tak bisa disakiti. Ayah, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi kali ini berbeda. Shimo, Paman Chin. 2 syarat dikatakan, miliar. Dan pasangan yang cocok, saya pikir. Sekarang sudah memenuhi semua itu. Sekarang, bisakah Anda percaya niat saya? Setujukah saya bersama Yishuang? Sekarang tampaknya, kemampuan Anda, dan latar belakang keluarga ini, tidak ada masalah. Hanya saja, saya selalu punya pertanyaan. 5 tahun yang lalu, yang menyelamatkan Di Shuang. Benarkah itu kamu? 5 tahun yang lalu, yang menyelamatkan Di Shuang. Ini benar-benar kamu? benar-benar dia. Sungguh. Dr. Li bisa bersaksi. Rekaman CCTV, walau buram, bisa jadi bukti. Dan setengah lambang tembaga itu, yang lebih penting. Shimo menolong orang, pergi diam-diam. Itu yang dilakukan orang yang benar-benar baik dan jujur. Dengan beberapa penipu yang menyamar. Sangat berbeda. Paman Chin. Ranggan dengarkan Yishuang. Pada saat itu, saya yakin orang lewat yang punya rasa keadilan pasti akan membantu. Hanya saja, saat itu saya ada di tempat itu. Saya rasa, ini adalah takdir. Bagus. Tidak menyombongkan diri. Tidak sombong. Berhati baik. Keluarga. Luar biasa. Yishuang. Kali ini, kamu tidak salah lihat. Setuju. HMPH. Ngomongnya begitu mulia. Kebetulan dapat keberuntungan. Betul. Kalau aku lewat waktu itu, pastinya aku juga bakal nolongin. Nolongin orang. Apa berarti dia baik? Apa bisa bikin keluarga Qin kasih putrinya padanya? Lucu. Sujiki, diam. Diganti kamu. Diganti kamu mikirin gimana, menipu, memanfaatkan, naik dengan injak orang lain. Niatanmu sudah lama kulihat. Qin Yishuang. Perlukah bicara seburuk itu? Kita sudah bersama 5 tahun. Ada perasaan sedikit? Kamu tidak ingat kenangan sedikit pun. Sepertinya pukulan itu belum membuatmu belajar bicara baik-baik. Baik. Kalian. Shimo. Jangan mengurus orang seperti ini. Tenang, aku tahu batasnya. Pukulan ini sebagai teguran untuk penipuan 5 tahun kepada Yishuang. Huo Shimo. Selain memukul orang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Masalah antara Yishuang. Tidak ada hubungannya dengan orang luar. Orang luar. Mulai sekarang, masalah Yishuang adalah masalahku juga. Kamu menipu memanfaatkan menghina dia. Akan membuatmu bayar. Mi. Yishuang. Dia mengganggu di sini, bisa aku mengusirnya? Berhutang jutaan ke saya belum bayar. Saya menyelesaikan hitungan ini dengannya. Orang ini menjijikan. Terserah kamu bagaimana. Ada banyak cara minta uang. Namun sekarang, aku ingin dia segera hilang dari pandangan kita. Lepaskan aku. Apa kalian lakukan, Huo Shimo? Berani menangkap orang di siang bolong. Apakah tidak ada keadilan lagi?
Lepaskan anakku. Kalian ini orang jahat. Kalian pakai kekayaan untuk menindas kami rakyat biasa. Lepaskan anakku. Jangan pukul anakku. Nenek ini terlalu berisik. Bawa dia keluar juga. Carikan tempat yang tenang. Biarkan mereka istirahat dengan baik. Lepaskan. Tolong keluarkan dia juga. Saya tidak akan pergi. Apa yang kalian lakukan pada anak saya? Saya tidak akan. Bebaskan anak saya. Bu. Huo Simo. Qin Yishuang. Berani coba sentuh ibuku. Saya tidak akan mengampuni kalian. Qin Yishuang. Kamu wanita kejam, lihatlah. Mereka menindas kami ibu dan anak. Apakah hatimu terbuat dari batu? Biar dia diam. Shimo, kamu mau bagaimana? Menipu kamu 5 tahun, memeras, memainkan cinta. Di pernikahan, ingin mempermalukanmu habis-habisan. Kamu biarkan dia pergi, terlalu murah buat dia. Kamu bisa memaafkannya, aku tidak. Dia perlu diberi pelajaran agar dia mengingatnya dan melihat kejadian berikutnya. Apakah kamu masih berani berbohong? Saya, Sujiki, adalah seorang pembohong besar. Mendua, menindas lemah dan takut kuat. Orang yang rakus akan uang. Bukan laki-laki, hidup dari wanita. Aku bodoh. Aku pantas mendapatkannya. Aku, Sujiki, seorang pembohong besar dan suka berdusta. Tunduk pada yang kuat. Mata berbinar lihat uang, pria tak berdaya, bukan pria sejati, bajingan, pantas dihukum. Bagaimana? Hadiah ini, suka nggak? Dibandingkan dengan cincin wanita yang kamu siapkan untuk Yishuang, mana yang lebih tulus? Xiaoyi. Bawa dia ke pusat kota, jalan kaki paling ramai. Arak-arakan selama 2 jam. Biar semua orang lihat. Tuan Suyang penuh kasih sayang ini. Sebenarnya. Barang macam apa itu? Tuan muda. Shimo, kau hebat, orang jahat harus dapat balasan. Bagus sekali. Yishuang. Dia berhutang padamu. Aku akan gunakan caraku sendiri untuk menuntut kembali untukmu. Tuan muda. Anda terlalu baik, orang yang menipu Nona Qin. Dan berani menyinggung Anda. Menurut aturan keluarga, hukumannya bukan hanya pawai. Paman Zhao. Sudahlah, beri mereka maaf kalau Nona Qin itu lembut hati. Dan aku, tidak ingin membawa ini terlalu jauh. Yishuang. Menurutmu aku, terlalu berlebihan nggak? Nggak berlebihan kok. Menghadapi orang seperti Sujiki nggak ada yang berlebihan, pakai cara apapun boleh. Itu namanya menuai akibat sendiri. Yang menyedihkan. 5 tahun waktuku. Terbuang sia-sia orang seperti itu. Kamu yang ditipu. Jangan khawatir. Yang berlalu, biarkan berlalu. Setiap hari ke depan, aku akan memperlakukanmu dengan Itu. Sure Emo. Paman kedua, tadi aku salah lihat karena tertipu oleh Sujiki. Mengatakan hal kurang menyenangkan. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan salahkan paman kedua. paman kedua. Itu berlebihan. Anda juga membiarkan khawatir Yishuang mungkin bertemu orang yang salah. Saya mengerti perasaan Anda. Keluarga Qin dan Huo adalah satu keluarga. Kesalahpahaman kecil ini tidak ada apa-apanya. Kakak laki-laki. Yishuang. Shimo, anak yang luar biasa. Kemampuan luar biasa. Keluarga terpandang. Yang paling penting, masih mencintai Yishuang. Pasangan yang sempurna ya. Bagaimana kalau kita manfaat hari ini para orang tua dari kedua keluarga Qin dan Huo gunakan hari bahagia ini menentukan hubungan kedua anak. Biar kita bisa merayakan dua kebahagiaan sekaligus. Benar-benar, pasangan yang sempurna. Bagaimana kalau silaji kita hari ini orang tua keluarga Qin dan Huo hadir, kita tetapkan hal ini. Dua anak ini sekalian. Kabar baik datang berpasangan. Ucapan adikku benar sekali. Betul sekali, Tuan Muda. Nenek sudah mengirimkan hadiah pertunangan. Ini waktu yang tepat. Yishuang.
Meskipun lamaran kita tadi terganggu, tapi niatku tidak pernah berubah. Maukah kau menikah denganku? Membuktikan seumur hidup. Pilihanmu tidak salah. Aku mau. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nenek, Kenapa nenek datang? Saya bersedia. Saya tidak setuju. Pernikahan ini, saya benar-benar tidak setuju. Nenek, kenapa Anda datang? Kenapa saya datang? Kalau saya tidak datang, apa cucu tertua keluarga Huo akan menikahi wanita yang tidak saya setujui? Nenek, apa maksud Anda? Yi Shuang, Apa maksudnya? Maksudnya adalah, tidak setuju dengan wanita ini, menantu keluarga Huo. Sudah punya pilihan. Ini baru calon menantu yang aku terima. Fang Yi dari keluarga Qi. Lembut dan bijaksana. Berpendidikan dan berbudi luhur. Keluarga kita dan keluarga Huo memang cocok. Keluarga Huo kita hanya mengakui ini. Fang Yi cocok jadi menantu. Naonnya besar Hua. Ada apa ini? Sheremo. Tunangan. Ini. Nenek, Apa yang Anda katakan? kapan aku bertunangan dengan Fang Yi? Nenek, apa maksudmu? Kapan bertunangan dengan Fang Yi? Aku tidak tahu tentang ini, dan aku hanya menganggap Fang Yi sebagai adik. Orang yang aku nikahi adalah Yi Shuang. Dulu tidak ada. Sekarang sudah ada. Ini aku yang tentukan. Perintah orang tua, kata Mak Comblang. Sekarang kamu bisa, kata-kata nenek pun tidak dengar? Bukan berarti tidak mendengar kata-kata urusan pernikahan. Bagaimana bisa main-main begitu? Lagi pula. Bukankah kamu minta paman saya? Membawa datang mahar? Iya, Nyonya tua, bukankah Anda bilang saya harus membawa mahar dan menyerahkannya ke Nyonya muda? Zhao, bagaimana bisa saya mengikuti perkataanmu? Apa harus saya katakan? Maharnya itu disiapkan untuk calon nyonya muda. Nyonya muda belum lihat. Tapi kamu malah beri maharnya ini ke orang lain begitu saja. Nyonya tua, Mungkinkah aku beri ke orang yang salah? Salahku, salah. Aku belum tanya dengan jelas. Maharnya ini aku siapkan untuk Fang Yi. Ini bisa salah. Nenek, aku. Seserahan itu tidak penting. Aku ingin bersama kakak Itu sudah cukup. Donating. Aku tahu suka kakak Shimo. Tapi perasaan yang dipaksakan tidak akan bahagia. Tolong. Berikan restu kepada aku dan kakak Shimo. Nenek, apa yang Anda katakan? aku akan menikahi Yi Shuang. Tidak tahu akan menikahi Qi Fang Yi. Sudah siapkan banyak seserah. Kamu dulu nggak tahu, sekarang kan udah tahu. Aku udah putuskan, menantu keluarga Ho harus Fang Yi. Naonnya Ho. Ini sepertinya kurang tepat. Shimo dan Yi Shuang saling mencintai, dan kami baru saja sepakat. Ketua Chin, menantu keluarga Ho kami mengutamakan moral dan rasa terima kasih. Bukan cinta yang sembrono, apalagi Shimo. Kamu tahu berapa banyak tentang Nona Qin ini? Apakah kamu tahu karakter Nona Qin ini? Nenek, Yi Shuang itu baik hati dan jujur. Dia tertipu 5 tahun untuk membalas budi. Setelah tahu kebenaran, dia langsung membuat keputusan tegas. Bukankah ini sudah cukup? Memberi balas budi datang lapor orang yang salah. Aku pikir ini bodoh. Tegas dan tegas. Menurutku ini dingin dan tak berperasaan. Baru saja putus dan langsung kenal orang baru. Baru kenal pria untuk menikah. Wanita seperti ini, keluarga Huo kami tidak menerima. Nenek Huo, Anda salah paham, saya jelaskan. Nenek jangan marah. Jika Anda marah, Anda tidak akan baik-baik saja. Fang Yi akan... Kakak Shimo hanya sementara terpengaruh oleh ucapan Nona Qin. Aku yakin dia tidak sengaja. Fang Yi, ini bukan giliranmu bicara. Nenek, Anda harus menjelaskan kenapa tiba-tiba saya harus menikahinya. Apakah hanya karena dia menyukaiku sejak kecil? Itu terlalu aneh. Kenapa?
Karena dia adalah penyelamat hidupku. Bulan lalu, penyakitku kambuh. Harus dirawat di rumah sakit dan mendesak transfusi darah. Kamu sedang di luar negeri saat itu jadi tidak tahu. Itu adalah saat genting dan anak ini Fang Yi. Berani tampil. Meski tubuhnya lemah. Dia mendonorkan ratusan cc darah ke aku. Menyelamatkanku dari ambang kematian. Budi ini lebih besar daripada langit. Menurutmu, bukankah hatinya baik? Bukankah dia 100 kali lebih baik dari kamu yang ada di sini tanpa asal-usul, bulan lalu? Mendonorkan darah. Tidak mungkin kebetulan. Saya juga ada di sana waktu Ada darah RH negatif. Darah RH negatif. Siapa yang punya darah? Seorang nenek sangat perlu transfusi darah. saya yang donor. Ayo ikut saya. Ishuang. Ada apa denganmu? Wajahmu tampak pucat. Apa karena omongan nenek bikin kamu sedih? Tidak, tidak. Hanya sedikit pusing, mungkin tadi terlalu gugup. Nenek, ada cara untuk membalas budi. Kita bisa beri Fang Yi segala keinginannya sebagai kompensasi. Kecuali pernikahan saya. Niat saya tidak akan berubah. Saya hanya mau Yi Shuang. Kompensasi. Mau. Budi baik keluarga Huo bukan diukur dengan uang. Fang Yi menyelamatkan nyawa nenek. Itu adalah nyawa. Dengan apa kamu mau kompensasi? Nenek. Jangan berpikir seperti itu. Aku waktu itu tidak berpikir banyak, hanya ingin menyelamatkan nenek. Aku tidak pernah meminta imbalan apalagi memaksa kakak Simo. Kakek Shermo. Jangan merasa tertekan. Jika kehadiranku membuatmu dan nenek bertengkar, membuat Nona Kin salah paham, aku bisa pergi. Aku bisa tidak pernah muncul lagi. Anak bodoh. Apa yang kamu omong kosong? Orang yang ingin pergi. Juga dia. Menyelamatkan nyawaku, penyelamat keluarga Huo. Menantu perempuan keluarga Huo, kamu layak mendapatnya. Tak seorang pun boleh mengganggumu. Lihat-lihatlah. Fang Yi, dia baik dan pengertian. Tidak seperti wanita yang kamu bela ini. Bikin masalah doang, bisa jadi apa lagi sih? Aku kasih tahu kamu, Huo Shimo, hari ini, kamu harus nikahi Fang Yi. Perlakukan penyelamatku dengan baik. Atau kamu tidak mengakui aku sebagai nenek. Keluarga Huo tidak punya orang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Nenek, bukannya berterima kasih, malah mengorbankan kebahagiaanku. Walaupun Fang Yi menyelamatkanmu, bagaimana kalau itu semua sudah dia rencanakan? Demi menikah ke keluarga Huo. Kimokek. Kamu pikir begitu tentang aku. Aku tahu kamu tidak suka aku, tapi jangan merusak ketulusanku padamu. Waktu itu keadaan nenek sangat darurat. Bagaimana mungkin saya bercanda dengan nyawanya? Kurang ajar. Dengar, kamu bicara seperti manusia enggak? Fang Yi itu, aku juga yang ngebesarin. Kalau dia punya niat buruk, aku selama bertahun-tahun ini enggak tahu? Hari ini, aku tegas mengatakan ini. Keluarga Huo hanya mengaku Fang Yi sebagai menantu cucu. Cek bulan lalu yang diberikan kepada Nenek Huo oleh Simo. Kalian jangan bertengkar dulu. Nona Ki sudah menyelamatkan nyawa nenek, layak mendapat terima kasih. Tapi, pernikahan tidak bisa dipaksakan. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Apa yang bisa disalahpahami? Semuanya sudah jelas. Nona Kin, saya tahu kamu tidak rela, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Nona Ki, jangan menangis, menyelamatkan nyawa lebih besar dari keberuntunganmu ada di depan. Hanya saja aku penasaran. Saat itu keadaannya pasti sangat krisis ya. Saat itu kondisi nenek sangat darurat. Aku juga sangat takut. Kosong.
aku ingat perawat mengambil banyak darah. Setelah lama, aku tidak ingat. Qini Shuang. Kenapa kamu tanya detail sebanyak ini? Fang Yi, saat itu mana ingat begitu jelas, dia sudah ketakutan. Saat itu, dia bisa mengabaikan kelemahannya untuk mendonorkan darah padaku. Itu sudah sangat baik. Apakah dia harus menghafal setiap langkahnya? Nyonya Huo, Anda salah paham, saya hanya khawatir. Bagaimanapun, transfusi darah juga berbahaya, tapi melihat Nona Qi begitu lemah, benar-benar menyusahkannya. Sudah cukup. Semua sudah berlalu. Fang Yi, kebaikan ini. Keluarga Huo pasti janji. Sure mau. Jangan main-main denganku, aku hanya tanya. Kamu dengan Nona Qin ini, sudah kenal berapa lama? Bisa dalam perasaanmu. Harus dia, bukan yang lain. Nenek. Sebenarnya, aku dan Yi Shuang baru saja bertemu lagi. Tapi, Baru bertemu lagi. Bisa seberapa dalam perasaanmu? Hanya impulsif saja. Mungkin saja. Dia tertarik pada uang dan status keluarga Huo. Nenek Huo, hormati saya. Aku tidak mau mendengar. Jika person bilang dalam muda, cinta bisa dipupuk perlahan. Simo, dulu orang tuamu juga menikah karena bisnis. Sebelum menikah, hanya bertemu beberapa kali. Dulu orang tuamu juga menikah karena bisnis. Sebelum menikah, hanya bertemu beberapa kali. Bukankah akhirnya mereka saling mencintai dan bahagia? Shimontak, dengarkan Nenek. Bertunanganlah dengan Fang Yi dulu. Setelah beberapa waktu, akan melihat kebaikan Fang Yi. tidak mungkin, Nenek. Situasi saya dan orang tua Saya serious tentang Yi Shuang, bukan impulsif. Kenapa kamu begitu keras kepala? Meski kamu serius padanya, aku sudah menyelidiki. Miskin ini dulu pernah bertengkar dengan keluarganya demi seorang penipu, tidak peduli selama 5 tahun. Sudah cukup dengan tindakan impulsif, orang yang tidak peduli urusan besar. Bagaimana bisa menjadi menantu keluarga Huo kita ini? Bagaimana dia bisa mengurus semua ini bersamamu di masa depan? Beritahu saya. Nenek, orang bisa membuat kesalahan. Selain itu, Yi Shuang tahu salah dan telah memperbaikinya. Menunjukkan keberanian dan ketegasan. Saya percaya. Dia akan menjadi menantu keluarga Huo terbaik. Kamu percaya, aku tidak. Yang aku percaya adalah apa yang mataku lihat. Yang aku lihat adalah kebaikan Fang Yi dan budi penyelamatannya. Apa yang kulihat dari Nona Qin adalah kesalahan sebelumnya. Tidak bisa dibicarakan lagi. Nona, sudah terdata, data dan video dikirimkan kepada Anda. Chong, rekaman yang ada, cepat. Nenek Huo, Anda benar. Kita tidak bisa hidup dengan masalah, tapi mengenal seseorang juga perlu memahami sepenuhnya. Aku dan Simo bukan baru bertemu. Yi Shuang, Kisahku dan Simo dimulai 5 tahun yang lalu. Hanya kebetulan, kami melewatkan 5 tahun. Apa maksudmu? 5 tahun lalu, dirampok dan cedera kepala. Simo yang menyelamatkanku, membawaku ke rumah sakit. Tapi aku pingsan dan tidak melihat wajahnya. Jadi, Su Jiki mengganti nama selama 5 tahun. Tapi, selama 5 tahun ini aku terus mencari penyelamatku dari awal hingga akhir. Hanya ada Huo Simo. Sure mau. Benarkah itu? Ayah, Nenek. Aku memastikan, dan bukan karena impulsif, tapi karena mendapatkan kembali. 5 tahun salah mengenali penolong. Melakukan hal bodoh dan membuang waktu. Rasa terima kasihku dan keinginan membalas budi nyata. Sekarang aku menemukan orang sebenarnya. Perasaan ini sangat berharga bagiku. Nenek, mengertilah. Nona Qi adalah penolong nyawamu. Anda melindunginya. Anda bisa memahami perasaanku. Nona Qin dan kakak Simo punya hubungan 5 tahun lalu. Semua sudah berlalu. Dan juga, apakah dia cocok menjadi menantu keluarga Huo adalah keluarga Huo membutuhkan bantuan untuk kakak Simo. Pasangan berbudi berbakat, Fang Yi. Betul sekali, hubungan adalah hubungan. Pernikahan adalah pernikahan. Dua hal yang berbeda. Nona Qin. Bukannya aku berbicara, tapi demi seorang penipu. Kamu berselisih dengan keluargamu. 5 tahun tidak peduli.
Bagaimana bisa orang sekeras kepala seperti ini bisa jadi nyonya muda keluarga Hou kita? Nenek, Yishuang sudah. Nenek Huo, saya terima kritik Anda sebelumnya. Tapi kenapa Anda pikir saya tidak bisa bantu Shimo urus keluarga Huo sekarang? Dan bagaimana Anda memastikan Nona Qi adalah pasangan yang berbudi luhur dan cakap? Apa maksudmu? Meskipun saya tidak hebat, saya berusaha belajar, Tata krama keluarga, mengurus urusan keluarga, dan berusaha semaksimalnya. saya bertanya, Memenuhi standar menantu keluarga Huo. Benar. Fang Yi adalah anak yang aku lihat tumbuh besar. Aku percaya pada karakternya dan kemampuannya. oh, itu benar-benar bagus, Nona Qi. Tentang menyelamatkan nyawaku. Aku ada pertanyaan, bisa bertanya? Apa yang ingin kamu tanyakan lagi? Proses transfusi darah, bukan sudah diceritakan? Fang Yi bilang dia tidak ingat. Nenek Huo, jangan terburu-buru. Aku bertanya tentang transfusi darah. Punya beberapa pertanyaan kecil yang ingin kutanyakan. Nona Qi, Anda bilang Anda mendonorkan darah untuk Nyonya Huo pada tanggal 15 bulan lalu ya? Benar, kan? Kira-kira memang hari-hari Tanggal pastinya agak samar. Waktu itu terlalu tegang. sudah tidak ingat dengan jelas. Tegang itu wajar. Lalu Anda mendonorkan darah di rumah sakit mana? Apakah di rumah sakit swasta Dean yang selalu didanai keluarga Huo? Lalu Anda mendonorkan darah di rumah sakit mana? Apakah di rumah sakit swasta Dean yang selalu didanai keluarga Huo? Iya kan? Rumah sakit Dean. Nenek selalu periksa di sana. Rumah sakit Deannya. Memang bagus. Aku ingat ruang ambil darahnya di lantai 3 kan? Iya. Di lantai 3. Tapi Nona Qi, setahuku, Nyonya Ho mendadak sakit parah. Saat itu dibawa ke rumah sakit rakyat pertama untuk dirawat. Rumah sakit Dean 1 jam dari rumah lama keluarga Ho, jelas kurang. Selain itu, Ruang pengambilan darah di rumah sakit rakyat pertama ada di lantai 1, di dekat ruang gawat darurat. Sulit untuk dibayangkan, kenapa dirawat di rumah sakit rakyat pertama tapi pergi ke rumah sakit Dean untuk transfusi darah. Sulit untuk dibayangkan, kenapa dirawat di rumah sakit rakyat pertama. Pergi ke RS Dean untuk transfusi. Ingat salah. Di RS kota, di lantai 1. Saat itu aku panik. Terma Camper. Terma Camper. 2 rumah sakit, 1 di timur kota, lingkungan berbeda. Ani. Kamu juga bisa salah ingat. Tidak apa-apa. Cuma salah ingat tempat. Jenis darah tidak salah ingat, kan? Ingat darah nenek Huo RH negatif B, sangat langka. Nona Qi, golongan darah Anda? Sama. Saya juga tipe B. Benar, saya juga darah tipe B. Kebetulan sekali, baru saja minta teman cek rekam medis Anda. Anda, tipe A. RH positif. Golongan darah A biasa. Seorang dengan golongan darah A. Cara memberikan transfusi darah ke golongan darah B. Apakah rumah sakit bahkan tidak tahu pengetahuan dasar medis? Saya. Chi Fong Yi. Berani sekali kamu. Berani menipu nenek seperti ini. Benar sekali. Aku ingin tahu masalah ini. Mengapa tidak Anda beritahu semua? Siapa sebenarnya yang memberikan darah untuk nenek Huo? Maaf nenek, aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang mendonorkan darahmu. Kamu tidak tahu. Kenapa kamu menipuku dulu? Apakah kamu sedang bermain-main dengan hidupku? Tujuannya hanya ingin menikah ke dalam keluarga Huo. Maafkan aku. Bukan begitu nenek, aku dengar Anda sakit dan perlu darah. Ada gadis menyelamatkan Anda tanpa meninggalkan nama. Saya saat itu bingung. Saya tahu Anda sayang saya dan tahu saya selalu suka Kak Shermo. Kalau saya menyelamatkan Anda akan senang membiarkan saya dengan Kak Simo. Kamu bingung, Ja. Fang Yi,
saya benar-benar salah lihat tentang kamu. Saya selalu berpikir, kamu anak yang polos. Baik dan baik hati. Ini bukan kebingungan, ini penipuan. Memanfaatkan kepercayaan dan perasaan nenekmu. Nenek, Orang seperti ini tidak boleh masakwa. Sedala. Mataku sudah rabun, tidak bisa mengenali orang dengan jelas. Pernikahan ini batal. Aku sendiri yang akan menelepon keluarga Ki untuk menjelaskan situasinya. Jangan Nenek, jangan. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tahu aku salah. Aku hanya sesaat bingung. Kakak Shimontak bilang sesuatu untukku, meski pernah hilaf. Tapi rasa sukaku padamu tulus. Nenek, jangan lembat hati. dia bisa memanfaatkan jasa penyelamatan untuk penipuan hari ini, besok mungkin dengan hal lain. Nenek juga Karakter paling penting di keluarga Huo. Nenek. Dia bisa memanfaatkan jasa penyelamatan untuk penipuan hari ini, besok dengan hal lain. Nenek bilang karakter paling penting di keluarga Huo. Nenek Huo. Baik rasa terima kasih atau pernikahan tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Untuk Simo, tidak adil buat keluarga Huo. Aku tidak berniat buruk. Saat itu hanya berpikir, kalau aku ada di sana, aku pasti juga akan menyelamatkan nenek. Mohon beri aku kesempatan ini. Nenek. Yang harus dilakukan adalah menemukan orang yang menyelamatkan. Berilah penghargaan yang baik pada orang. Masalah keluarga Chi. Harus dijelaskan dengan jelas. Gadis tidak meninggalkan nama, bagaimana menemukannya? Tidak usah cari. Aku tahu orang ini. Ishwang. Kamu benar-benar tahu siapa. Yishuang, kamu tahu siapa? Chong Yishuang. Kamu benar-benar tahu? Tidak mungkin, bagaimana tahu? Vin Yishuang, Ingin menyenangkan nenek? Juga ingin menyamar sebagai penyelamat. Kamu selidiki untuk bongkar kedokku dan menggantikanku. Kamu benar-benar punya niat dalamnya. Nonaki, tidak semua orang menggunakan kebohongan untuk mendapatkan sesuatu. Ishwang. Cepat katakan, siapa sebenarnya? Selama kamu bisa bilang, nenek pasti akan memberikan hadiah besar padanya. Nenek. Orang ini jauh di ujung langit, tetapi dekat di depan mata. Ishwang. Orang yang menerima transfusi darah, apakah itu kamu? Qin Yishuang, kamu tidak bisa menahan diri. Tahu kamu muncul sebagai penyamar. Nenek, jangan percaya padanya. Dia mendengar, aku tidak tahu siapa itu. Jadi dia menyamar. Dia dan Huo Shimo bekerja sama. Bersama-sama menipu Anda untuk mengakuinya. Ishwang. Apa yang terjadi? Kamu punya bukti? Tentu saja ada bukti. Dan ini bukti kuat tak bisa dibantah oleh Nonaki. Nenek. Aku percaya padanya. Dia bukan orang yang asal ngomong. Bukti apa? Pasti palsu. Qin Ishwang. Kamu benar-benar melakukan segala cara untuk masuk keluarga kaya. Nenek. Laporan hasil tes darah golongan RH di Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota, tanggal 15 bulan lalu, sore. Nama, Qin Yishuang. Hasil golongan darah. RH negatif, golongan darah B. Positif. Ini pasti P yang bikin. Atau kebetulan kamu cek darah hari itu, tapi tidak berarti kamu mendonorkan darah untuk nenek. Untungnya, rekaman CCTV rumah sakit tersimpan baik. Biarkan saya tunjukkan. Itu darah RH negatif? Siapa yang punya? Nyonya tua butuh transfusi darah segera. Itu saya. Gunakan darah saya. Ayo cepat. Yishuang. Beneran kamu ya? Beneran kamu anakku. Ternyata yang benar-benar menyelamatkanku. Itu kamu ya? Ishwang. Beneran kamu ya? Beneran kamu anakku. Ternyata yang benar-benar menyelamatkanku. Itu kamu ya? Shifangi. Apa lagi yang mau kamu katakan? Ada bukti manusia dan fisik. Kamu tidak hanya menipu saya. Kamu juga mencoba mencemarkan nama baik penyelamat yang sebenarnya. Di keluarga Huo, tidak bisa menerimamu lagi. Seseorang
Bawa orang yang penuh kebohongan ini. Orang yang tidak tulus keluar. Nenek, Segera beritahu keluarga Ki, bawa orang itu kembali, keluarga Huo kami. Mulai sekarang, dengan keluarga Ki, putus semua hubungan. nenek jangan. Saya tahu saya salah. Nenek jangan. Nenek, maafkan saya. Anak baik. Nenek salah menuduhmu. Nenek sudah pikun. Percaya kata Yitian dan salah mengira kamu berkata hal yang menyakitkan juga. Nenek minta maaf, jangan dimasukkan ke hati. Nenek, sudah jangan bicara. Anda juga telah tertipu. Semua sudah berlalu. Kamu menyelamatkan nenek. Tak menyebut nama. Berhati baik, cerdas dan bijaksana. Simo bertemu kamu adalah keberuntungannya. Ini juga berkah untuk keluarga kami. Apa yang nenek katakan sebelumnya tidak berlaku. Kamu adalah satu-satunya menantu yang diakui oleh nenek di masa depan. Nenek, sekarang Anda bisa lega, kan? Cara saya menilai orang. Bagus, kan? Nenek, sekarang Anda bisa lega, kan? Cara saya menilai orang. Bagus, kan? Tenang. Sangat tenang. Simo, kamu harus baik-baik dengan Yi Shuang. Kalau berani menyakitinya, nenek yang pertama tidak akan setuju. Yi Shuang. Aku menyelamatkanmu sekali, kamu menyelamatkan nenek sekali. Ini tandanya takdir kita untuk bersama. Sekarang, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Maukah kamu menikah denganku? Biarkan aku mencintaimu dan melindungimu seumur hidup. Aku mau. Bersama. Sanggup bahagia. Pasangan akhirnya bersatu. Huo Shimo bersumpah, seumur hidup hanya mencintai Qin Yi Shuang. Tidak akan mengecewakannya.